Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi materi. Ini suaranya putus-putus ya. Hmm. Hmm. Sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu dan Bapak pasti sering mendengar kok sekarang-sekarang ini komunitas belajar atau kombel dalam sekolah. Ini saya dapat materi dari BPMP DIY dari Jogja. Ya, saya akan berbagi saja. Nanti materinya nanti akan kami share. Komunitas belajar kombel dalam sekolah. Ya, tujuan yang diharapkan yaitu Bapak Ibu memahami pentingnya komunitas belajar dalam sekolah dalam meningkatkan kualitas hasil belajar murid. Memberikan pemahaman terkait langkah-langkah mempersiapkan kombel atau komunitas belajar. Apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar itu sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Optimalisasi komunitas belajar ini diadopsi dari teori Professional Learning Community yang disebut dengan PLC oleh Richard Dufour. Sebagai gambaran besar, PLC ini berbicara tentang 3 ide besar dan 5 dimensi dalam komunitas belajar. Apa saja itu 3 ide besarnya dan 5 dimensinya? Pertama, 3 ide besar. Satu, berfokus pada pembelajaran. Dua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Tiga, berorientasi pada hasil atau pembelajaran murid. Pada kegiatan komunitas belajar dalam sekolah terdapat 3 ide besar yang menjadi landasan dalam menjalankan seluruh kegiatan di dalamnya. 3 ide besar ini akan memastikan komunitas belajar berkontribusi pada pembelajaran yang berkualitas yang dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan hasil belajar murid. Ide besar yang pertama, satu, fokus pada pembelajaran. Pendidik dan tenaga kependidikan perlu mampu menjawab 4 pertanyaan kritis berikut. Satu, apa yang kita harapkan murid pelajari? Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut atau belum? Yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? 4,
bagaimana kita akan memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir. Ini pendidik dan tenaga pendidik yang perlu mampu menjawab 4 pertanyaan kritis berikut. Ini ide besar pertama pada fokus pada pembelajaran. Lanjut, ide besar kedua yaitu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama. Berkolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab bagi semua pendidik dan tenaga kependidikan. Kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya terdapat rasa saling tergantung satu sama lain. Itu pendidiknya, tenaga pendidiknya, maupun peserta didik. Yang selanjutnya, ide besar ketiga yaitu berorientasi pada hasil, yaitu pembelajaran murid. Siklus komunitas belajar dalam sekolah merupakan rangkaian pengelolaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dan meningkatkan kualitas hasil belajar murid. Ini awalnya kita melakukan refleksi awal untuk perencanaan, implementasi kegiatan kita, terus setelah kita melakukan implementasi, melakukan evaluasi. Ini merupakan siklus dalam berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Menghasilkan catatan refleksi yang menjadi acuan dalam perencanaan pembelajaran. Yang selanjutnya, menghasilkan rencana pembelajaran yang dapat dimanfaatkan tim lain. Lanjut, guru mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah dibuat bersama. Selanjutnya, catatan evaluasi dan implementasi untuk menjadikan bahan refleksi awal lagi. Penting di sini, pastikan 4 pertanyaan kritis menjadi bahasan dalam setiap siklus belajar. Tidak harus keempat-empatnya, namun disesuaikan dengan proses yang sedang berlangsung dan topik yang dibahas oleh guru. Bahan dari dia. Bagus bahan. 5 dimensi komunitas belajar akan optimal jika dibangun dengan 5 dimensi ini. Yang pertama, nilai dan visi bersama. Yang kedua, pembelajaran kolektif dan penerapannya. 3, berbagi praktik baik. 4, kondisi yang mendukung, yaitu hubungan yang struktur. Yaitu yang kelima adalah kepemimpinan bersama yang saling mendukung. Di sini optimalisasi ini perlu didukung oleh pemimpin. Yang kita maksud ini adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini sangat berperan dalam menggerakkan komunitas belajar di dalam sekolah. Ini 5 dimensi komunitas belajar yang akan optimal jika dibangun dengan 5 dimensi ini. Ini dianut dari teori PLC. Perhatikan 2 hal ini dalam menjalankan komunitas belajar. Pertama, fokus utama dari topik yang didiskusikan di dalam kombel adalah seputar pembelajaran murid. Jadi pembelajaran murid ini harus kita fokuskan dalam kombel kita masing-masing itu khususnya. Yang kedua, manfaatkan data hasil belajar murid dan hindari opini kolektif dalam menilai murid. Nah, di sini hindari opini kolektif ini maksudnya adalah ketika guru mengecap anak yang tidak bisa atau nakal dengan opini saja, tapi tidak melalui data. Jadi ini anak nakal, anak nakal, anak nakal. Jadi hanya fokus ke opini kolektif. Jadi guru perlu memanfaatkan data hasil belajar murid. Ini dalam menilai murid.
Yang selanjutnya, Ibu dan Bapak, bagaimana kita mempersiapkan komunitas belajar dalam sekolah? Bagaimana kita mempersiapkan komunitas belajar dalam sekolah? Tiga langkah mempersiapkan komunitas belajar dalam sekolah. Yang pertama adalah membangun tim kecil. Yang kedua, merefleksikan visi satuan pendidikan. Yang ketiga, membangun nilai komitmen bersama. Langkah pertama, membangun tim kecil. Siapa saja anggota tim kecil itu? Tim kecil terdiri atas kepala sekolah serta guru yang dianggap mampu berdiskusi tentang implementasi komunitas belajar atau PLC secara strategis dan mampu menggerakkan dan memberi pengaruh pada rekan sejawatnya. Ini langkah pertama itu Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah atau guru yang hadir pada hari ini nanti boleh saling mengimbas di satuan sekolah pendidikan masing-masing, diskusi dengan kepala sekolah bahwa kita itu perlu membangun tim kecil. Apa tugas tim kecil? Menyiapkan pertemuan persiapan komunitas belajar. Yang kedua, menjadi fasilitator dalam pergerak kemuatan. kita lanjut ya. Itu yang pertama adalah studi tiru, tapi dibatasi. Bapak Ibu mohon maaf. Studi tirunya Ya, lanjut. Apa tugas tim kecil? Yang pertama, menyiapkan pertemuan persiapan komunitas belajar, menjadi fasilitator dalam pertemuan persiapan komunitas belajar. Ketiga, membantu menganalisis data rapor pendidikan. Nah, di sini sebenarnya dari komunitas belajar ini sebenarnya kita targetnya itu untuk meningkatkan data rapor pendidikan sekolah kita masing-masing dari hasil belajar siswa dan merumuskan tujuan prioritas tahunan. Yang keempat, menentukan tim belajar. Yang kelima, mengidentifikasi guru potensial yang bisa menjadi koordinator tim belajar atau fasilitator atau narasumber bersama koordinator berkolaborasi untuk memastikan setiap guru dapat merasa aman dan nyaman dalam belajar, berkolaborasi, berkontribusi dalam komunitas belajar. Mengapa harus membentuk tim kecil? Kepala sekolah yang mengawal perubahan tidak bisa secara langsung membawa gagasan perubahan ke dalam sekolah tanpa dukungan dari aktor kunci, pendidik, tenaga kependidikan di sekolahnya. Kepala sekolah ini perlu mengidentifikasi orang yang tepat atau aktor kunci untuk menjadi penggerak perubahan. Kepala sekolah perlu mendiskusikan gagasan perubahan yang akan dibawa serta meyakinkan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dan meminta masukan atas gagasannya sehingga aktor-aktor kunci tersebut merasa yakin dan mendukung gagasan-gagasan tersebut. Dukungan dari aktor-aktor kunci merupakan modal yang besar untuk mendapatkan dukungan dari seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolahnya. Sorry. Jika kita tidak meyakinkan dan mempersuasi ide kita dalam kelompok kecil, kita akan kehilangan banyak peluang untuk bisa meyakinkan gagasan kita dalam kelompok besar. Oleh karena itu, diperlukan tim kecil untuk membangun koalisi dan mempersiapkan implementasi komunitas belajar dalam sekolah. Langkah yang kedua yaitu merefleksikan visi satuan pendidikan. Visi sekolah perlu direfleksikan untuk menjadi arah bersama yang dituju oleh semua pemangku kepentingan.
agar seluruh warga sekolah merasa memiliki visi ini dan tanggung jawab untuk mewujudkannya. Visi harus mengacu pada hasil belajar murid yang diinginkan. Tahap-tahap merefleksi visi satuan pendidikan. 1. Mulai dengan refleksi. Refleksi bertujuan untuk memahami murid dari berbagai aspek seperti kompetensi, tantangan yang dihadapi, profil murid. Kegiatan refleksi dapat diharapkan dapat merefleksi beberapa hal berikut. Bagaimana proses pembelajaran selama ini? Apakah pembelajaran sudah berpusat pada murid? Yang selanjutnya, apa tantangan guru dalam proses pembelajaran selanjutnya? Proses refleksi ini mengajak pendidik dan tenaga kependidikan kembali menyadari bahwa setiap pengembangan diri yang dilakukan selalu bertujuan untuk memaksimalkan capaian belajar murid. Jadi, Ibu Bapak, kita ini ikut ngumpul webinar ini sebenarnya untuk memaksimalkan capaian belajar murid kita. Data yang dibutuhkan untuk membantu proses refleksi antara lain adalah laporan hasil belajar murid, rapor pendidikan, dan hasil dialog dengan murid dan atau orang tua murid. Dalam tahap ini, tim kecil membantu menganalisis data dan menjadi fasilitator refleksi. Yang kedua adalah merefleksikan visi sekolah, kepala sekolah, dan pendidik, tenaga kependidikan perlu bersama-sama melihat kembali visi sekolah. Pertanyaan untuk merefleksi visi yang sudah ada adalah sebagai berikut. Apakah visi sudah menyatakan tujuan besar? Apakah visi sudah berpusat pada murid? Apakah visi sudah memfasilitasi hasil refleksi sebelumnya? Nah, ini kadang kita di visi satuan pendidikan kita tidak tahu. Nah, ini mungkin kita harus merefleksi visi yang sudah ada. Bukan mengganti, tapi merefleksi. Tahap-tahap membangun visi satuan pendidikan yang ketiga adalah menyepakati tujuan prioritas tahunan sekolah. Tim kecil mengajukan hasil diskusi tujuan prioritas yang sudah dianalisis sebelumnya. Forum pertemuan menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci berikut untuk menyelaraskan hasil diskusi tim kecil. Apa yang menjadi prioritas bagi satuan pendidikan dalam mendukung kompetensi murid tahun ini? Yang kedua, kompetensi apa yang perlu dikuasai oleh murid di tahun ini? Yang ketiga, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung hasil belajar murid? Nah, forum pertemuan ini menyepakati tujuan prioritas tahunan. Ini bisa kita lihat prioritas apa yang perlu kita tingkatkan PTK atau peserta didik. Ini bisa kita lihat di rapor pendidikan. Mungkin Ibu dan Bapak sudah mengakses rapor pendidikan, pasti sudah tahu mana tujuan prioritas yang harus kita dahulukan. Maaf. Tahap-tahap membangun visi satuan pendidikan adalah menyepakati tujuan prioritas tahunan sekolah. Untuk mencapai tujuan prioritas tahunan sekolah yang disepakati diperlukan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga pendidikan untuk mendukung hasil pembelajaran murid. Peningkatan kapasitas yang akan dilakukan adalah dengan melakukan komunitas belajar. Tim kecil akan menjadi fasilitator untuk menyamakan pemahaman mengapa komunitas belajar dipilih sebagai strategi peningkatan kapasitas PTK, pendidik dan tenaga pendidikan. Dan bagaimana komunitas belajar menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan demi meningkatkan hasil belajar siswa. Langkah ketiga, membangun nilai dan komitmen bersama. Pada saat memfasilitasi pembangunan nilai, kepala sekolah perlu memastikan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam komunitas belajar dalam sekolah merasa aman dan nyaman dalam proses belajar, berkolaborasi, dan berkontribusi.
Nah, ini sebab ketika dalam komunitas belajar, ketika rasa aman dan nyaman ini tidak didapat, jadi ini komunitas ini akan berjalan dengan sulit. Jadi kita harus di dalam komunitas ini ibu dan bapak dan seluruh teman-teman harus merasa aman dan nyaman dan mereka bisa berkontribusi. Nah, jangan sampai ada yang tidak berkontribusi karena dia nanti merasa tidak dianggap gitu ya. Nilai yang dibangun bersama akan lebih mudah dijaga komitmennya. Nilai tersebut menjadi acuan perilaku bagi semua pada proses belajar dalam komunitas belajar. Nah, Ibu dan Bapak, kita sudah mencapai kegiatan yang terakhir. Ini 8 tips untuk mempersiapkan komunitas belajar. Yang pertama, kerjakan dan implementasikan secara langsung. Yang kedua, gunakan visi dan nilai untuk membantu mengambil keputusan. Yang ketiga, gunakan visi dan nilai untuk mengidentifikasi kegiatan yang perlu dan tidak perlu kita lakukan. Yang keempat, pastikan visi satuan pendidikan mudah dipahami dan dilaksanakan. Yang kelima, lakukan nilai-nilai yang telah ditetapkan, bukan hanya sekedar mengucapkan. Yang keenam, saling berbagi dan berkolaborasi. Yang tujuh, berfokus kepada kemampuan diri sendiri. Yang kedelapan, ingat bahwa bergerak lebih penting daripada merancang. Terima kasih. Setelah mempelajari materi hari ini, Ibu dan Bapak memahami apa ya. Nah, ini nanti bisa Ibu Bapak guru atau Bapak pengawas, Bapak kepala sekolah yang hadir bisa mengisi di daftar hadir. Nanti ini akan ada sertifikatnya, nanti daftar hadir akan di-share. Terus materi ini akan kita share di grup WhatsApp komunitas. Jadi yang belum sempat hadir atau yang sudah hadir mau melihat paparan ini dan mengimbaskan bisa melihatnya di grup WhatsApp. Nanti saya share di grup WhatsApp ya. Terus juga daftar hadir juga akan saya share. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam webinar ini. Webinar ini hanya 30 menit. Kita hanya berbagi saja dan share saling share. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup WA itu. Link grup WA-nya ini ada di Papua Merdeka Mengajar di grup di apa? Di komunitas di Ibu Bapak buka PMM. Nah, itu kan ada komunitas kita. Itu ada link WhatsApp. Nah, itu bisa masuk di situ. Ini daftar hadir saya share dulu ya. Daftar hadir.
daftar hadir diisi emailnya yang sesuai, kalau supaya nanti langsung sertifikat ini terkirim ke email ibu dan bapak. Terus paparannya boleh saya share di sini juga. Hmm. Ini link daftar hadir. Kalau sertifikatnya belum masuk, nanti bisa di japri ya, di WA, di WA aja, WA di grup WhatsApp. Terima kasih Ibu Dwi Retno. Ibu Bapak, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam kesempatan ini. Saya undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu.